Perkenalkan, nama saya Supriyatna Dinuri. Tempat tinggal saya di Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Bapak sendiri asli orang Pangalengan, kelahiran di Kampung Pasir Mulya, Desa Margamulya, Pangalengan. Awal mula Bapak ketertarikan dengan bisnis kopi sebetulnya itu adalah mengikuti apa yang Bapak kerjakan. Pada awal mulanya Bapak tidak melihat kalau dari kopi itu ada suatu nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Karena pada awalnya tidak berniat sih untuk melakukan bisnis kopi, tapi untuk melakukan konservasi di lahan-lahan yang kritis dengan tanaman kopi. Karena sebelumnya sudah melakukan konservasi dengan tanaman-tanaman kayu lainnya, tapi ternyata kurang berhasil karena banyak ditebang oleh masyarakat. Nah, Bapak berpikir mungkin dengan tanaman kopi itu bisa awet, karena kan kalau tanaman kopi itu pohonnya tidak cocok untuk kayu bakar, juga tidak cocok untuk bangunan. Namun setelah Bapak menanam dan usia 2 tahun kelihatan ada buah-buahnya, itu pun juga Bapak tidak merasa kalau itu punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nah, itu awal mulanya. Memang sebetulnya Pangalengan itu suatu wilayah kota kecamatan dataran tinggi, dan di Pangalengan itu terkenal dengan potensi pertanian, mulai dari pertanian sayur mayur, kemudian ada juga perkebunan teh, punya BUMN, juga peternakan. Jadi yang terkenal di Pangalengan itu adalah hasil sayur dan dari hasil peternakan. Bapak memang dilahirkan di keluarga petani, juga peternak. Basic Bapak itu di peternakan, kalau sekolah itu ngambil bagian kesehatan ternak dan inseminator. Nah, dalam perjalanannya ternyata Bapak melihat setelah menanam kopi tersebut dan kopi tumbuh dengan baik, karena Pangalengan kan dataran tinggi, sementara kopi Arabica itu memang sangat cocok untuk ditanam di dataran tinggi. Dan ketika itu pada tahun 2003 Bapak mulai menanam, kemudian tahun 2006 mulai sudah punya produksi, itu pun juga hanya dikonsumsi biasa-biasa. Namun demikian, ternyata dalam perjalanannya tahun 2009 kopi yang ada di Pangalengan itu yang Bapak kelola itu terenduslah dengan komunitas para penikmat kopi yang ada di Bandung khususnya, atau umumnya yang memang di luar Kabupaten Bandung, dan mereka sangat tertarik untuk ikut memasarkan produk kopi yang Bapak tanam itu. Bapak ada di suatu daerah, memang di kaki gunung Malabar, yang mana masyarakat di sana itu, maaf ya, bukannya merendahkan, jadi pendidikannya itu rendah sekali. Nah, ketika Bapak ada sedikit pendidikan agak tinggi, jadi mereka itu kalau ada hal-hal yang mereka perlu itu konsultasinya ke Bapak, dan Bapak merasa bahwa diri Bapak itu bermanfaat buat mereka. Nah, kemudian dengan tanaman kopi ini, ketika memang sudah muncul nilai ekonominya, Bapak berupaya keras bagaimana agar Bapak itu ada di daerah Bapak itu punya nilai manfaat buat warga masyarakat yang lainnya, sehingga Bapak menggali potensi keilmuan tentang kopi itu ke luar wilayah Kabupaten Bandung, seperti ke Bali, kemudian ke Jawa Timur, ke Jember, juga sampai ke wilayah Medan, untuk menambah wawasan tentang perkopian. Karena di Pangalengan itu sebetulnya kopi itu adalah barang baru, karena adalah tanaman atau komoditas yang lamanya itu sayuran dan perkebunan teh. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa dikatakan Bapak masih eksis di kopi, dan terima kasih juga ke warga masyarakat yang mereka sudah berbaik sangka kalau mereka mengatakan bahwa itu tokoh kopi yang ada di Pangalengan. Brand produk yang Bapak punya kopi itulah kopi Malabar, itu brand produknya, dan terkenal juga di Asia minimal itu namanya kopi Malabar Indonesia. Nah, salah satu keunggulannya itu sebetulnya keunggulan kopi itu ditentukan oleh elevasi.
di mana kopi itu semakin tinggi ketinggian tempat dia tumbuh, otomatis kualitas semakin bagus. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita terus melakukan eksperimen, dibimbing juga oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini dinas yang membidangi bidang perkebunan, mulai daripada kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke tingkat pusat. Langkah-langkah yang Bapak lakukan bagaimana agar produk yang Bapak hasilkan dengan para petani yang lainnya mempunyai nilai tambah yang tinggi, ya otomatis Bapak melakukan terobosan pemasaran. Mulai daripada kota-kota besar yang ada di Indonesia juga ke negara-negara yang ada di wilayah Asia. Dan itu sebetulnya bukan suatu pekerjaan yang mudah, mengingat keterbatasan Bapak sebagai tokoh, katakanlah kalau kata masyarakat, bagaimana untuk mengangkat hidup masyarakat di bidang ekonomi melalui agrobisnis kopi ini. Nah, namun demikian, ternyata ketika Bapak eksis terus dengan menanam tanaman kopi, karena ada nilai manfaat yang sangat luar biasa, bukan hanya dari segi lingkungan, juga ekonominya juga mengangkat kehidupan masyarakat. Karena dengan tanaman kopi itu kita membangun tanpa merusak, tumbuh selaras alam, berkembang berwawasan lingkungan. Sehingga ketika Bapak dengan para petani menjaga alam dengan konservasi tanaman kopi, dengan izin Allah, alam juga menjaga para petani yang ada di wilayah Bapak. Kalau suka duka di bidang bisnis kopi ini, sebetulnya bisa Bapak katakan alhamdulillah tidak ada istilah dukanya, sebenarnya suka. Karena Bapak menikmati apa yang Bapak kerjakan, sepanjang yang Bapak kerjakan dengan para petani ini betul-betul suatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan hati nurani. Jadi semuanya dikerjakan dengan hati, ya. Dan hasilnya ya alhamdulillah bisa dirasakan oleh Bapak juga oleh para petani yang lainnya. Pesan Bapak untuk generasi-generasi muda, jangan gengsi, jangan malu untuk menjadi para petani, terutama para petani kopi, karena petani kopi itu adalah petani yang memang skalanya itu skala internasional. Karena di samping kita harus mumpuni dalam bidang keilmuan, kita juga harus mumpuni di bidang marketing, yang mana marketing ini di sini kita harus menggunakan bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Nah, kopi itu suatu produk yang memang hanya dihasilkan di negara-negara yang punya dua musim hujan dan musim kemarau. Dan yang paling berpotensi untuk menghasilkan kopi adalah negara Indonesia, terutama dalam masalah kualitas.